Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat khasiat tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di sini. Semoga sehat semua ya. Besar harapan dan doa saya hari ini, semoga saudara sekalian diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, tahukah Anda suara tangisan dan jeritan jenazah yang dimandikan ternyata seperti ini. Tapi sebelum itu, saya mengajak saudara untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Kita bangun channel ini agar selalu memberikan manfaat. Selain itu, jangan lupa saudara sertakan harapan dan doa-doa kalian agar bisa kita aminkan bersama-sama. Terima kasih saudara. Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu. Sahut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum, simpul mendengar jawaban istrinya itu. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya
saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang disuruhkan oleh ruh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang disuruhkan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku. Papar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan ruh. Itulah penjelasan tentang tangisan dan jeritan jenazah yang dimandikan. Semoga menjadi wasilah untuk kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.